Ketika dunia mengira perang sudah usai, justru disitulah kisah ini benar-benar dimulai. Dari balik lautan ambalat yang berasap, muncul kembali bayangan merah putih yang menolak tenggelam. Dan di sanalah rahasia besar tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga sebuah kedaulatan terungkap. Jangan lupa subscribe channel Cerita Tenteram, biar kamu nggak ketinggalan kisah epik berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan bagian mana cerita ini yang paling bikin merinding. Jangan di-skip, karena setiap detiknya bakal bikin kamu bangga jadi anak negeri ini. Langit laut ambalat malam itu gelap pekat. Angin laut berhembus kencang, menggoyang ombak yang memantulkan cahaya redup dari bulan sabit. Di ruang kendali kapal patroli KRI Surya Nusantara, layar radar menampilkan titik-titik asing yang bergerak pelan tapi teratur. Operator komunikasi memicingkan mata, menatap data yang muncul berulang di monitor. Komandan, ada kontak tak dikenal di sektor 12. Bergerak dengan formasi kapal induk, lapornya dengan nada tegang. Komandan kapal, Mayor Laut Dimas, menunduk memeriksa layar. Coba kunci sinyalnya. Pastikan bukan kapal dagang. Saya sudah coba, Pak. Tidak ada ID, tidak ada sinyal transponder. Kapal itu diam-diam, tapi arahnya jelas menuju wilayah kita. Dimas menatap laut yang gelap di luar jendela. Laporkan ke markas besar. Sekarang juga. Sementara pesan dikirim, di Jakarta alarm tingkat tinggi berbunyi di Pusat Komando Pertahanan Nasional. Di ruangan bawah tanah Mabes TNI, suasana mendadak berubah tegang. Layar besar menampilkan peta perairan Kalimantan Timur dengan warna merah menyala di titik ambalat. Panglima TNI berdiri di depan para perwira tinggi yang baru dipanggil. Kapal asing tanpa bendera terdeteksi. Jumlahnya bukan main. Minimal ada 1 kapal induk, 3 kapal perusak, dan beberapa kapal pengintai kecil. Mereka masuk dari arah Laut Sulu. Suara langkah sepatu berat terdengar dari pintu. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan seragam lapangan merah marun Kopassus, masuk dengan sikap tegap. Wajahnya dingin tapi matanya tajam penuh perhitungan. Dialah Letkol Arga, komandan pasukan elit yang sering ditugaskan untuk misi paling berbahaya. Siap laporan, Jenderal, katanya singkat. Panglima mengangguk. Duduk, Arga. Kita punya masalah besar. Satelit menunjukkan ada operasi militer rahasia di perairan Ambalat. Kemungkinan besar ini kerjasama antara NATO dan pasukan bayangan Israel. Arga mengangkat alis, sedikit tak percaya. Israel di perairan kita? Benar. Mereka menggunakan kapal tanpa identitas, mungkin dengan misi eksplorasi bawah laut. Tapi kita curiga itu bukan sekadar eksplorasi. Ada indikasi mereka sedang menanam perangkat sonar dan peta energi bawah laut. Kalau itu aktif, seluruh cadangan minyak ambalat bisa mereka kendalikan dari jauh. Ruangan hening. Hanya suara kipas pendingin yang terdengar. Arga menatap peta digital di layar besar. Berapa kapal kita yang sudah mendekat? Baru 2 unit patroli dan 1 kapal selam Nagapasa. Tapi kalau situasi makin panas, kita butuh pasukan darat di Kalimantan Utara untuk menahan infiltrasi. Arga berpikir cepat. Berarti mereka tidak hanya main di laut. Mereka akan kirim pasukan khusus lewat darat. Panglima mengangguk pelan. Itu sebabnya kau di sini. Kami butuh Kopassus. Kau pimpin satuan gabungan rahasia. Kodenya Operasi Cakra Ambalat. Tujuan utamamu, hentikan mereka sebelum alat itu aktif. Tidak boleh ada tembakan dulu. Kalau mereka melawan, baru kau hancurkan. Berapa orang yang saya bawa? Tanya Arga. 20 prajurit terbaik. Sisanya sudah disebar di Kalimantan. Tapi kau akan dapat bantuan dari pasukan yang mungkin belum pernah kau dengar. Arga menatap Panglima, sedikit heran. Pasukan apa, Jenderal? Panglima menatapnya dalam-dalam. Hantu rimba. Arga terdiam. Nama itu sudah lama jadi legenda di dunia militer. Konon mereka adalah prajurit yang menghilang bertahun-tahun lalu setelah misi rahasia di perbatasan Kalimantan. Tak ada catatan resmi tentang mereka, tapi cerita mengenai kemampuan bertarung mereka beredar di lingkaran pasukan khusus. Mereka bergerak seperti bayangan, tanpa jejak dan tak pernah gagal. Kalau mereka masih hidup, kata Arga pelan, itu berarti perang ini bukan perang biasa. Panglima menatap layar kembali. Perang ini bukan sekadar soal wilayah, Arga. Kalau Ambalat jatuh, bukan cuma Indonesia yang rugi. Dunia akan melihat kita lemah. Dan begitu itu terjadi, tak ada lagi yang menghormati perbatasan kita. Arga berdiri, memberi hormat. Izinkan saya berangkat malam ini. Beberapa jam kemudian di Bandara Militer Halim, pesawat Hercules menunggu dengan mesin menyala. 20 prajurit Kopassus berseragam lengkap naik dengan senjata siap tempur. Arga memeriksa perlengkapan, lalu menatap ke arah langit yang mulai diselimuti awan hitam. Kita bukan ke perang besar, tapi ke misi yang bisa mengubah sejarah, katanya pada pasukannya.
Tak perlu takut. Kita hanya perlu satu hal, jangan biarkan siapa pun menyentuh tanah air ini. Pesawat lepas landas menembus awan menuju Kalimantan. Di sisi lain, jauh di tengah laut, kapal induk asing menyalakan radar siluman dan membuka palka. Puluhan pasukan elit asing bersiap turun dengan perahu cepat menuju titik perbatasan Ambalat. Sementara itu, di tengah hutan Kalimantan, api unggun kecil menyala di antara kabut malam. Beberapa pria berwajah keras duduk mengelilinginya, mengenakan pakaian loreng lusuh dan membawa senjata rakitan. Pemimpinnya pria berambut abu-abu dengan tatapan tajam, memandang ke arah utara. Angin berubah. Mereka datang, gumamnya pelan. Anak buahnya saling pandang. Apakah kita ikut turun, Kapten? Ia mengangguk. Sudah waktunya. Negeri ini butuh kita lagi. Hantu rimba bangkit dari gelap, bersiap menyambut perang yang tak diundang. Di langit, pesawat Hercules terus melaju. Dua kekuatan yang berbeda arah, tapi satu tujuan, sedang menuju tempat yang sama, Laut Ambalat. Malam itu, sejarah baru mulai ditulis tanpa disadari siapapun. Dunia belum tahu, tapi Indonesia sedang bersiap menghadapi badai paling berbahaya sejak Perang Kemerdekaan. Kabut pagi menutupi hutan Kalimantan seperti selimut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Suara burung dan gemericik air sungai terdengar sayup di kejauhan. Di tengah rimba yang nyaris tak terjamah manusia, berdiri beberapa pondok kayu tersembunyi di balik pepohonan besar. Di sanalah sekelompok pria berwajah keras hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Mereka dikenal dengan nama yang hanya dibisikkan orang-orang hutan, Hantu Rimba. Kapten Surya berdiri di depan api kecil. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, dan matanya tajam seperti orang yang terbiasa hidup di medan perang. Di tangannya tergenggam radio tua dengan antena bengkok. Alat itu sudah mati selama belasan tahun, tapi pagi itu suara statis terdengar lagi. Lalu muncul suara berat dari frekuensi militer. Kuda putih memanggil Rimba, aktifkan Sandi Garuda 3, seluruh pondok hening. Para pria yang sedang menyiapkan senjata berhenti bergerak. Salah satu dari mereka menatap Surya dengan wajah tegang. Itu sandi lama, Kapten. Sandi perang yang sudah ditutup sejak operasi perbatasan. Surya mematikan radio dan menatap anak buahnya satu persatu. Kalau sandi itu hidup lagi, artinya negeri kita dalam bahaya. Tak ada waktu untuk menunggu perintah. Kita harus bergerak. Kemana, Kapten? Tanya seorang pria muda dengan rambut panjang dan tubuh penuh luka lama. Surya mengambil parang dari dinding pondok. Ambalat. Mereka datang dari laut. Dan kalau benar yang kukira, musuh kali ini bukan sembarang tentara. Satu persatu, anggota Hantu Rimba bersiap. Mereka mengenakan rompi kulit buatan sendiri, membawa senjata campuran, senapan rakitan, parang, dan panah baja. Tak ada yang seragam, tapi setiap gerak mereka teratur seperti satu tubuh yang terlatih. Mereka adalah prajurit yang hilang dari catatan negara, tapi tak pernah berhenti menjaga tanah tempat mereka lahir. Di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, seorang pria tua menyalakan rokok linting sambil menatap mereka. Kalian yakin mau kembali ke perang, Surya? Dunia di luar sana sudah berubah. Sekarang semua pakai drone dan satelit, bukan lagi jebakan rotan seperti dulu. Surya tersenyum tipis. Justru karena dunia berubah, mereka lupa bagaimana rasanya melawan orang yang tak terlihat. Pria tua itu tertawa pelan. Kau memang keras kepala. Tapi baiklah, aku akan bantu. Kuburanku belum siap kalau negeri ini jatuh ke tangan asing. Hantu Rimba berangkat dalam diam. Mereka menyusuri jalur sungai dengan perahu kecil, melewati kabut dan akar pohon yang menjulur seperti tangan. Hewan-hewan di hutan berlari menyingkir seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Mereka tak berbicara banyak, hanya memberi isyarat dengan tangan. Tanda bahwa latihan lama mereka masih melekat. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di dataran tinggi yang menghadap ke arah Laut Sulawesi. Dari atas tebing, terlihat samar kilatan cahaya logam di kejauhan. Kapal asing yang mulai menurunkan perahu ke garis pantai. Surya mengangkat teropong tua dan mengamatinya dengan seksama. Formasi mereka rapi, senjata lengkap. Itu bukan pasukan biasa. Sepertinya pasukan asing, katanya tenang. Salah satu anak buahnya, Arman, mengerutkan dahi. Kalau itu benar, kita tidak bisa melawannya dengan senapan kayu dan panah. Surya menoleh dengan tatapan tajam. Kita tidak perlu menang dalam jumlah. Kita hanya perlu membuat mereka takut melangkah. Di hutan ini, bukan senjata yang menentukan siapa yang hidup. Mereka mulai menyiapkan jebakan di sekitar jalur masuk hutan. Lubang dengan tombak bambu, kabel jebakan yang disembunyikan di semak, dan alat peledak rakitan dari bahan lama yang mereka simpan sejak operasi terakhir. Semua dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang membuat hutan itu seperti perangkap besar.
Sore hari, saat kabut mulai turun lagi, suara mesin kapal kecil terdengar dari arah sungai. Beberapa perahu cepat asing mulai mendekat ke daratan. Hantu rimba bersembunyi di balik pepohonan, diam seperti bayangan. Surya memberi isyarat dengan 2 jari, lalu menunjuk ke arah depan. Pasukan asing berpakaian hitam turun dengan senjata laras panjang. Mereka berbicara dengan bahasa yang tak dipahami para prajurit hutan, tapi nada suaranya jelas. Mereka mencari sesuatu. Satu di antara mereka memegang alat pemindai, seperti radar kecil. Ketika langkah mereka menyentuh tanah yang penuh jebakan, suara klik pelan terdengar. Dalam sepersekian detik, ledakan kecil mengguncang tanah. Asap mengepul, beberapa tentara asing terlempar ke belakang. Sisanya panik dan menembak membabi buta ke arah semak. Tapi yang mereka tembak hanyalah bayangan. Dari sisi lain, anak buah Surya menyerang cepat. Gerakan mereka seperti kilat. Satu tusukan, satu tembakan, lalu lenyap lagi ke balik pohon. Dalam waktu singkat, hutan berubah jadi neraka kecil. Salah satu pasukan asing berteriak minta bantuan lewat radio, tapi gangguan sinyal membuat komunikasinya terputus. Hantu rimba sudah menguasai seluruh jalur sinyal di area itu dengan alat sederhana hasil rakitan sendiri. Setelah beberapa menit pertempuran, Surya muncul dari kabut, memegang senjata musuh yang baru direbut. Ia menatap sisa perahu di sungai yang terbakar. Mereka sudah tahu kita ada di sini, tapi mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi. Arman menatapnya dengan ragu. Apa kita melapor ke markas, Kapten? Mungkin Kopassus sudah dikirim. Surya mengangguk. Iya, mereka pasti datang. Dan ketika mereka tiba, kita akan bergabung. Kali ini bukan hanya hutan yang kita jaga, tapi seluruh tanah air. Di langit, suara pesawat terdengar samar. Surya menatap ke atas, melihat titik hitam yang melintas cepat di antara awan. Itu, perang baru saja dimulai. Hantu rimba tidak lagi legenda. Mereka hidup, bernafas, dan siap menulis babak baru dalam sejarah Indonesia. Laut Ambalat pagi itu terlihat tenang, tapi ketenangan itu palsu. Di bawah permukaan, mesin-mesin baja raksasa bergerak perlahan seperti binatang laut yang lapar. Dari arah barat daya, kapal induk milik NATO melaju bersama 3 kapal penghancur dan 2 kapal logistik. Di atas dek, puluhan drone tempur berwarna hitam mengilap siap diterbangkan kapan saja. Di ruang kendali utama, seorang perwira berwajah dingin berdiri di depan layar digital raksasa. Di sampingnya, pria berjas hitam dengan logo bintang biru kecil di dada menatap peta dengan mata tajam. Anggota Mossad. Targetnya di sini, kata pria itu sambil menunjuk peta bawah Laut Ambalat. Koordinat energi bumi ada tepat di titik ini. Begitu alat ini aktif, semua sumber daya panas bumi di bawah wilayah ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Perwira NATO menatapnya curiga. Kau yakin teknologi kalian bisa menahan tekanan laut sedalam itu? Pria Mossad tersenyum tipis. Teknologi kami tidak pernah gagal. Kami tidak datang untuk uji coba. Kami datang untuk menguasai. Sementara di sisi lain, jauh di dalam perairan yang sama, kapal selam KRI Nagapasa meluncur sunyi di bawah permukaan. Di ruang kendali sempit yang diterangi cahaya biru, Komandan Laut Rendra menatap sonar. Titik merah muncul bergerak mendekat. Kontak musuh di arah 250 derajat. Kecepatan stabil, formasi 3 kapal besar dan 1 induk. Mereka bergerak cepat, lapor operator sonar. Rendra mengangguk pelan. Kita tetap di kedalaman. Jangan munculkan periskop. Kirim pesan ke KRI Hantu Laut. Katakan pada mereka, badai datang lebih cepat dari perkiraan. Beberapa mil di atas permukaan, KRI Hantu Laut, kapal perang andalan TNI AL, menembus ombak menuju garis depan. Di ruang anjungan, Kapten Bima berdiri sambil menatap laut luas yang diselimuti kabut tipis. Komandan, laporan dari Nagapasa diterima. Kapal induk musuh sudah masuk dari barat, kata perwira komunikasi. Bima menarik napas panjang. Sudah saatnya kita bersiap. Jangan tunggu mereka menyerang dulu. Kita jaga wilayah kita, apapun yang terjadi. Ia kemudian membuka saluran radio terenkripsi ke markas besar di Jakarta. Di sini KRI Hantu Laut. Kami sudah mengunci posisi armada asing. Menunggu instruksi, suara dari pusat komando terdengar tegas. Jangan tembak dulu. Ini masih status siaga. Tapi kalau mereka melanggar batas 12 mil laut, anggap itu agresi. Bima menatap radar yang menunjukkan garis merah batas wilayah. Titik-titik asing itu semakin dekat. Kalau begitu, kita hanya menunggu mereka melangkah terlalu jauh. Di kapal induk NATO, drone-drone mulai dilepaskan. Bentuknya kecil tapi mematikan, bersenjata rudal mikro dan kamera inframerah. Mereka terbang rendah di atas permukaan laut, mengirimkan gambar langsung ke markas operasi di kapal. Drone 1-5 aktif. Jalur aman.
Tidak ada perlawanan berarti, lapor teknisi. Namun tak lama kemudian layar mereka berkedip. Gambar drone yang menjadi gelap. Operator panik. Sinyal hilang. Semua drone kehilangan transmisi. Perwira Mossad mendekat, wajahnya kaku. Itu bukan gangguan teknis. Mereka sedang mengacaukan sinyal kita. Benar saja, di KRI Hantu Laut, tim elektronik perang sudah bekerja. Mereka memancarkan gelombang elektromagnetik untuk menonaktifkan sistem drone musuh. Dalam waktu singkat, drone-drone itu jatuh ke laut satu persatu seperti burung logam yang sayapnya patah. 5 drone musuh jatuh, Kapten. Lapor prajurit muda. Bima tersenyum tipis. Bagus. Sekarang mereka tahu kita tidak buta. Sementara itu, di kapal selam Nagapasa, Komandan Rendra memberi perintah. Siapkan torpedo 1 dan 2. Targetkan ke kapal perusak di depan. Tapi tahan tembak. Tunggu perintah darat. Operator menyiapkan peluncur. Bunyi mekanik halus terdengar di seluruh ruang kapal selam. Di permukaan laut, kapal musuh terus bergerak. Mereka sudah melewati garis batas tanpa memberi tanda komunikasi. Bima memandang radar dengan mata tajam. Mereka sudah di wilayah kita. Siapkan meriam utama. Tiba-tiba, suara operator sonar terdengar keras. Ada benda bergerak cepat di bawah laut. Bukan torpedo, sepertinya alat mereka menanam sesuatu. Bima langsung memerintah, turunkan tim penyelam segera. Jangan biarkan mereka menanam alat itu. 3 penyelam TNI dengan peralatan lengkap segera turun ke laut. Air gelap dan dingin menyambut mereka. Dari balik kabut bawah laut, mereka melihat sinar biru kecil berkedip di dasar laut. Alat milik Mossad sudah hampir aktif. Komandan, kami lihat alatnya. Ukurannya besar, seperti kapsul logam. Lapor penyelam lewat komunikasi bawah air. Nonaktifkan kalau bisa. Kalau tidak, hancurkan, jawab Bima cepat. Salah satu penyelam membuka kotak kecil berisi bahan peledak mini. Ia menempelkannya di sisi alat itu. Detik berikutnya, ledakan kecil mengguncang air laut. Kapsul hancur menjadi puing logam. Tapi di saat bersamaan, dari kapal induk musuh, drone laut tanpa awak meluncur ke arah lokasi ledakan. Suara alarm di KRI Hantu Laut meraung. Drone bawah E mendekat. 5 unit! Bima segera memberi perintah, aktifkan senjata jarak dekat. Lindungi penyelam kita. Meriam otomatis di sisi kapal menyalak, menghantam permukaan air dengan peluru pelacak. Beberapa drone musuh meledak, tapi sisanya tetap menukik. Salah satunya berhasil menabrak sisi kapal, menimbulkan ledakan kecil. Kapal berguncang hebat, air masuk sebagian ke dek bawah. Laporan kerusakan ringan. Tidak ada korban. Bima menatap layar radar. Mereka pikir bisa menakut-nakuti kita dengan drone. Mereka salah. Ini laut kita, dan kita yang berkuasa di sini. Dari kejauhan, kilatan cahaya tampak di Cakrawala. Kapal induk NATO mulai mengeluarkan pesawat tempur mini. Laut Ambalat yang tadi sunyi kini berubah menjadi medan perang. Dan di bawah permukaan, KRI Nagapasa siap meluncurkan torpedo pertamanya. Komandan Rendra menatap jam tangan taktisnya. Tunggu sinyal dari atas. 3, 2, 1, tembak. 2 torpedo meluncur meninggalkan jejak putih di air, melaju menuju kapal perusak musuh. Dalam hitungan detik, ledakan besar mengguncang laut. Api menyala di kejauhan, gelombang hitam mulai naik menelan suara mesin dan teriakan. Perang di Ambalat resmi dimulai. Langit Ambalat awalnya cerah. Angin laut berhembus lembut, dan ombak bergulung tenang di bawah cahaya fajar. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat pukul 5 pagi, radar KRI Surapati menangkap sinyal aneh dari arah utara. Dalam hitungan detik, alarm berbunyi nyaring, dan seluruh kapal siaga tempur. Letkol Arga berdiri di ruang kendali kapal dengan pandangan tajam. Kunci koordinat sumber sinyal, perintahnya tegas. Operator segera mengetik di panel kendali. Di layar titik merah muncul mendekat dengan kecepatan tinggi. 1 detik kemudian langit Ambalat terbakar. Rudal jelajah meluncur dari kejauhan dan menghantam kapal patroli Indonesia. Ledakan besar mengguncang laut, api menjulang tinggi, serpihan baja berterbangan ke segala arah. Kontak musuh! Kontak musuh! Teriak perwira jaga. Suara sirine memekakkan telinga. Kapal bergoyang keras akibat gelombang ledakan. Letkol Arga langsung mengambil radio. Semua unit siaga penuh. Gunakan torpedo 2 dan 3, targetkan sumber tembakan. Kapal selam Nagapasa yang berpatroli di kedalaman segera bereaksi. Kapten muda di dalamnya menggerakkan tuas dengan cepat. Torpedo siap, tembakan. 2 torpedo meluncur dari tabung baja, melesat dalam keheningan laut menuju arah radar musuh. Beberapa detik kemudian, dentuman keras terdengar dari permukaan. Salah satu kapal penyerang terbakar dan tenggelam perlahan ke dasar laut. Sementara itu, di permukaan, pasukan Kopassus sudah bersiap di dek belakang KRI Hantu Laut. Mereka mengenakan rompi anti peluru,
senjata otomatis di tangan, dan wajah mereka tenang seperti batu. "Ini bukan latihan," ujar Arga dengan suara dalam. "Kita serang balik. Amankan garis pantai, pastikan tak ada musuh yang menjejak tanah kita." Helikopter amfibi lepas landas membawa regu pertama menuju pantai Ambalat Timur, di mana pasukan asing sudah menanam bendera kecil tanpa lambang. Dari udara, mereka melihat pergerakan drone Israel melintas cepat mengawasi dari atas awan. Satu drone menembakkan roket kecil, tapi berhasil ditembak jatuh oleh senjata otomatis dari kapal induk Indonesia. Begitu mendarat, pertempuran darat dimulai. Pasukan Kopassus bergerak dalam formasi rapat, menyusuri garis pantai yang dipenuhi kawah ledakan. Hujan peluru menyambut mereka, tapi mereka tak gentar. Salah satu prajurit menembakkan granat asap untuk menutupi pergerakan tim utama. "Maju terus! Jangan biarkan mereka ambil posisi tinggi!" teriak Sersan Bima sambil berlari di antara puing-puing. 2 jam pertempuran berlangsung sengit. Laut Ambalat berubah jadi ladang perang. Kapal terbakar, helikopter jatuh, dan pantai dipenuhi suara ledakan. Namun di tengah kekacauan itu, pasukan Indonesia berhasil menembus pertahanan musuh. Mereka menemukan sisa-sisa peralatan canggih, alat berbentuk silinder dengan logo samar Mossad di sisinya. Arga menatap benda itu dengan wajah tegang. "Ini bukan sekadar serangan. Mereka datang untuk sesuatu yang besar." Ia mengirimkan laporan cepat ke markas pusat. Tak lama kemudian komunikasi dari Jakarta masuk. "Lanjutkan operasi. Dunia sedang menonton. Kalian adalah garis depan Indonesia." Berita tentang serangan di Laut Ambalat menyebar cepat ke seluruh dunia. Stasiun televisi internasional menayangkan gambar kapal yang terbakar dan prajurit Indonesia yang mengibarkan merah putih di tengah asap tebal. Di layar besar CNN tertulis, "Indonesia diserang di Laut Ambalat, konflik Asia Tenggara memanas." Di Washington, para pejabat militer NATO menggelar rapat darurat. Di Tel Aviv, markas Mossad menutup seluruh akses media dan menyebut operasi itu tidak resmi. Sementara di dalam hutan Kalimantan, kelompok misterius hantu rimba yang selama ini diam mulai bergerak. Kapten Surya menatap ke arah langit malam yang memantulkan cahaya merah dari kejauhan. "Mereka menyerang laut kita. Sekarang giliran kita bergerak." Pasukannya berdiri tegak di antara pepohonan rimba, bersenjata lengkap dengan wajah dilumuri lumpur. Tak ada sorak, tak ada kata. Hanya tekad yang terasa di udara. Di laut, Letkol Arga menatap ombak yang kini bergulung merah oleh cahaya api. "Mereka pikir Indonesia akan diam?" Gumamnya pelan. "Kita lawan sampai habis." Angin membawa bau mesiu dan garam. Malam itu, di bawah langit Ambalat yang terbakar, dunia menyaksikan awal dari perang yang tak seharusnya terjadi. Tapi bagi mereka yang berdiri di garis depan, tak ada pilihan lain selain bertahan dan melawan. Ambalat bukan sekadar wilayah laut. Dia adalah simbol harga diri, tanah air, dan keberanian bangsa yang tak mau diinjak. Perang baru saja dimulai dan darah pertama sudah tertumpah. Langit Ambalat berubah jadi panggung perang yang sesungguhnya. Sejak pagi, raungan jet F-16 milik TNI AU beradu di udara melawan drone siluman buatan Israel. Awan bergulung disapu peluru kendali yang melesat seperti kilat. Dari dek KRI, hantu laut Letkol Arga menatap ke langit dengan rahang mengeras. Ia tahu inilah babak yang akan menentukan segalanya. "Semua unit udara, tetap di formasi. Jangan kejar musuh terlalu jauh." Suara pilot pengendali terdengar di radio. 2 jet Indonesia berbelok tajam, mengejar drone yang menurunkan bom presisi di atas laut. Satu drone berhasil dijatuhkan, meledak jadi bola api di langit, tapi sisanya terus menyerang tanpa ampun. Sementara di permukaan laut, KRI Surapati dan kapal selam Nagapasa bergerak bersamaan. Kapten kapal selam menatap layar sonar dengan tegang. "Ada 2 kapal selam musuh di bawah kita, jarak 400 meter, lapornya." Arga menjawab lewat komunikasi bawah laut, "Habisi mereka." Dalam hitungan detik, torpedo meluncur dari tabung baja, membelah kegelapan air. Tak lama kemudian, ledakan besar terdengar, membuat laut bergetar. Gelembung besar naik ke permukaan, menandakan satu kapal selam musuh hancur total. Namun musuh tak berhenti. Dari kejauhan, kapal induk NATO menembakkan rudal jarak jauh yang diarahkan ke garis pantai. Rudal-rudal itu meluncur cepat seperti meteor. Sistem pertahanan Indonesia langsung aktif. Rudal anti pesawat ditembakkan dari pulau kecil di Kalimantan Timur, menghantam satu persatu proyektil musuh di udara. Suara ledakan menggema, langit dipenuhi kilatan oranye dan asap hitam. Di darat, suasananya tak kalah ganas. Hutan Kalimantan yang lebat kini jadi medan tempur.
Dari balik kabut pagi, muncul bayangan-bayangan hitam dengan wajah disamarkan oleh lumpur. Mereka adalah hantu rimba, pasukan legendaris yang disebut hanya dalam cerita lama. Mereka bergerak tanpa suara, memanfaatkan hutan seperti bagian dari tubuh sendiri. Kapten Surya memimpin barisan di depan. Di tangannya, ia memegang senjata buatan lokal yang telah dimodifikasi untuk menembus armor ringan. Ia menatap pasukannya. "Kita tidak berperang untuk bendera, tapi untuk tanah ini. Tak ada langkah mundur," katanya datar. Mereka menjawab dengan anggukan singkat. Beberapa menit kemudian, pasukan Mossad memasuki area hutan dengan kendaraan taktis. Mereka membawa sensor panas dan drone kecil pengintai, tapi sensor itu tak berguna. Hantu rimba sudah menyiapkan perangkap dari batang pohon yang disamarkan daun, tali jebakan, dan bom rakitan sederhana. Dalam sekejap, kendaraan musuh meledak, menghantam pohon besar dan terguling ke tanah. Tembakan mulai berbalas. Suara peluru bersahutan, tapi hantu rimba bergerak cepat, menembak lalu menghilang di balik pepohonan. Mereka menggunakan taktik lama, tapi efektif. Mossad yang terbiasa dengan pertempuran modern tampak bingung menghadapi musuh yang tak terlihat. Kapten Surya mengendap di antara akar pohon besar. Ia menatap ke arah tim musuh yang tersisa dan memberi isyarat tangan. Dalam diam, pasukannya mengepung. Beberapa detik kemudian, suara ledakan kecil dari sisi kiri membuat Mossad kehilangan fokus. Dari sisi kanan, Surya menyerbu, menembak 2 orang musuh dalam jarak dekat. Tubuh mereka jatuh tanpa sempat berteriak, darah bercampur lumpur di tanah hutan. Surya menatap mayat-mayat yang bergelimpangan, lalu menatap langit yang memerah oleh pantulan api dari laut. "Arga, semoga kau masih hidup di luar sana," gumamnya. Di laut, Letkol Arga memang masih bertempur. Kapalnya kini mendekati pantai untuk mendukung serangan darat. Ia memantau situasi lewat peta digital dan komunikasi radio yang penuh gangguan. "Kita butuh bantuan di sektor barat," katanya. Tak lama kemudian, terdengar suara yang familiar di radio, berat dan dalam. "Ini Surya. Kami sudah di posisi. Hutan aman." Arga tersenyum samar. "Jadi kau masih hidup, Surya?" Dua legenda yang lama tak bertemu kini berada di medan perang yang sama, tanpa sempat berjabat tangan. Tapi mereka tahu, nasib mereka kembali bersatu untuk satu tujuan, mempertahankan Ambalat. Di udara, satu pesawat F-16 Indonesia berhasil menembus formasi drone musuh dan menembakkan rudal ke arah kapal induk mereka. Ledakan dahsyat mengguncang laut, membuat pasukan musuh panik. "Target kena! Target kena!" Suara pilot terdengar penuh semangat di radio. Namun kemenangan kecil itu tak membuat mereka lengah. Serangan balasan datang bertubi-tubi. Di tengah gempuran, Arga memberi perintah cepat. "Semua unit, mundur ke garis 2, pertahankan posisi sampai malam." Pasukannya menuruti tanpa ragu. Sore itu, Ambalat tampak seperti neraka 3 dimensi. Langit dipenuhi asap jet dan rudal, laut bergolak oleh torpedo, dan darat bergetar oleh tembakan artileri. Tapi meski dunia di sekeliling mereka terbakar, pasukan Indonesia tidak mundur. Hantu rimba dan Kopassus kini berada dalam jarak tempur yang sama. Di tengah kabut, Surya dan Arga akhirnya bertemu di perbatasan hutan dan pantai. Keduanya saling menatap tanpa kata. "Lama tidak bertemu, Letkol," ujar Surya sambil mengangkat senjata. Arga menepuk bahunya. "Kau selalu muncul di saat paling gila." Surya tersenyum tipis. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Di antara mereka, suara perang terus menggema. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar. Tekad 2 prajurit yang menolak tunduk. Mereka tahu perang belum selesai, dan malam nanti Ambalat akan kembali terbakar. Laut Ambalat tenang pagi itu, tapi ketenangan itu menipu. Di bawah permukaannya, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari bom atau rudal. Letkol Arga berdiri di dek KRI Nagapasa sambil menatap layar sonar yang menunjukkan bayangan aneh di kedalaman 100 meter. Bentuknya bulat memanjang, seperti mesin raksasa yang tertanam di dasar laut. Objek logam tidak dikenal. Panjang 18 meter bersinyal elektromagnetik, lapor operator sonar. Arga menatap layar lekat-lekat. "Kirim tim penyelam. Aku ingin tahu apa yang mereka tanam di laut kita." 5 penyelam Kopassus segera bersiap. Mereka mengenakan pakaian selam tempur, senjata ringan, dan kamera helm untuk merekam setiap detik misi. Komandan tim, Sersan Utamarendra,
memeriksa tali pengaman dan memberi hormat cepat pada Arga sebelum melompat ke laut. Suara cipratan air menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di antara deru mesin kapal. Di bawah permukaan, dunia berubah menjadi sunyi dan gelap. Lampu di helm mereka menembus kabut air yang keruh. Mereka turun perlahan, melewati karang dan reruntuhan kapal lama, hingga cahaya biru aneh mulai terlihat dari kejauhan. Contact visual. Ada sesuatu di dasar laut, ucap Rendra melalui radio. Mereka mendekat dan semua terdiam. Di hadapan mereka berdiri sebuah struktur logam setinggi 2 manusia, dikelilingi kabel-kabel besar yang menancap ke dasar laut. Di tengahnya, ada logo bintang biru samar dan huruf IHL, singkatan dari Israel High Labs, perusahaan riset teknologi energi militer yang terkenal karena proyek rahasia mereka. Rendra memindai alat itu dengan kamera. Ini bukan ranjau, Komandan. Ini semacam pemancar energi bawah laut. Suara Arga terdengar pelan tapi tegas dari radio. Jangan sentuh dulu. Aku kirimkan teknisi untuk analisa. Pastikan koordinat aman. Namun sebelum tim sempat naik ke permukaan, suara aneh terdengar dari headset mereka. Gelombang frekuensi yang memecah komunikasi. Lampu di sekitar alat itu berkedip. Komandan, alatnya aktif. Teriak Rendra. Mereka segera mundur. Tapi dari alat itu muncul semburan cahaya seperti listrik yang menyambar ke segala arah. Air laut bergetar dan salah satu penyelam terpental keras, oksigen masnya pecah. Rendra, laporan. Suara Arga meninggi. Tak ada jawaban. Hanya suara dengungan berat di radio. Beberapa detik kemudian, Rendra menjawab lirih. 1 korban, alat masih aktif. Kami mundur sekarang. Begitu mereka muncul ke permukaan, Arga langsung turun ke dek bawah, menyambut tim yang masih gemetar. Apa yang kalian lihat? Tanyanya cepat. Rendra membuka helm, napasnya berat. Komandan, itu bukan alat biasa. Itu pemetaan energi. Sepertinya mereka sedang mencoba mengalihkan aliran sumber daya bumi dari bawah laut ke jaringan mereka sendiri. Arga membeku. Ia memandangi peta digital di meja perintah. Jika benar, maka seluruh energi di bawah Ambalat, minyak, gas, bahkan arus panas bumi bisa diserap dan dikendalikan dari jarak jauh. Ini bukan perang untuk batas laut, tapi perang untuk masa depan sumber daya dunia. Kalau alat itu aktif penuh, kita bisa kehilangan kendali atas seluruh cadangan energi nasional. Ujar teknisi dari Kementerian Pertahanan yang ikut di kapal. Sistemnya mirip jaringan satelit energi global, buatan perusahaan Israel yang dulu bekerja sama dengan NATO. Arga menatap layar peta dengan mata tajam. Jadi ini sebabnya mereka menyerang. Mereka tidak butuh tanah kita, mereka ingin isi di bawahnya. Sementara itu, di hutan Kalimantan, Kapten Surya menerima pesan terenkripsi dari markas. Ia mendengarkan dengan wajah kaku. Perangkat bawah laut ditemukan. Prioritas, amankan titik koordinat dari infiltrasi pasukan Mossad. Surya segera memerintahkan pasukannya bergerak ke garis pantai untuk memberi perlindungan dari darat. Di laut, Arga mengambil keputusan cepat. Kita harus matikan alat itu sebelum mereka mengaktifkan sinyal penuh. Ia menunjuk teknisi. Bisa dijinakkan? Teknisi itu menggeleng ragu. Bisa, tapi butuh waktu 30 menit. Dan kita harus melakukannya langsung di bawah sana. Kalau salah satu kabel dipotong keliru, seluruh sistem bisa meledak. Arga menatap laut yang beriak tenang. Baik, aku turun sendiri. Rendra menatapnya kaget. Komandan, biar saya... Arga memotong. Tidak, ini tanggung jawabku. Beberapa menit kemudian, ia sudah mengenakan pakaian selam tempur dan melompat ke laut. Arus deras menarik tubuhnya, tapi ia terus turun, mengikuti cahaya biru yang berdenyut dari alat misterius itu. Setiap denyutan terasa seperti jantung raksasa yang berdetak di bawah bumi. Saat ia sampai di dasar, Arga mengeluarkan alat pemutus arus dari sabuknya. Tangannya bergerak cepat, memotong kabel utama satu persatu. Peluh bercampur air asin menetes di wajahnya. Lampu alat itu berkedip semakin cepat, seperti memberi perlawanan terakhir. 10 detik lagi, Komandan, teriak teknisi dari atas. Kalau tidak dimatikan, seluruh sistem bisa meledak. Arga menarik nafas panjang, menekan tombol pemutus terakhir, dan cahaya biru itu padam seketika. Laut kembali sunyi. Ia menatap ke atas, melihat kilauan cahaya matahari menembus air, lalu perlahan naik ke permukaan. Begitu muncul, pasukannya bersorak lega. Alatnya mati, komandan berhasil. Tapi Arga tidak tersenyum. Ia hanya menatap laut yang kini tampak tenang. Kita baru saja menunda bencana, katanya pelan. Mereka pasti akan kirim gelombang serangan berikutnya. Dan kali ini,
bukan hanya laut yang mereka incar. Langit Ambalat mulai gelap, tapi perang belum berakhir. Rahasia di perut laut itu baru membuka babak baru dari konflik yang jauh lebih besar, perang untuk menguasai energi dunia. Malam di Laut Ambalat terasa berbeda. Angin membawa aroma mesiu dan laut asin yang tajam. Nah, di kapal komando, Kapten Arga menatap layar besar berisi peta digital operasi mereka. Lampu indikator merah berkedip, tanda ada kebocoran data. Tak lama kemudian berita menggemparkan muncul di media internasional. Indonesia luncurkan operasi rahasia di Laut Ambalat. Dunia langsung bereaksi. Beberapa negara menuduh Indonesia memprovokasi perang. Arga mengepalkan tangan. Ini nggak mungkin. Data ini cuma disimpan di jaringan internal militer. Katanya pelan tapi dingin. Semua mata tertuju padanya. Mayor Bima, wakilnya, berdiri di sisi kanan, wajahnya tegang. Berarti ada yang bocorin dari dalam, Kapten. Kata-kata itu seperti petir di ruang rapat. Kopassus dan Hantu Rimba, dua kekuatan yang seharusnya bersatu, kini saling menatap curiga. Beberapa anggota Hantu Rimba mulai merapatkan senjata mereka, seolah siap menghadapi siapapun yang menuduh. Turunkan senjata kalian, bentak Arga, suaranya menggema di ruang sempit kapal. Musuh kita bukan di sini. Namun situasi sudah panas. Letnan Arwan, anggota muda Kopassus yang terkenal emosional, menunjuk salah satu anggota Hantu Rimba bernama Satar. Gua lihat dia keluar dari ruang komunikasi semalam. Dia bisa aja yang ngirim pesan keluar. Satar balas menatap dengan mata tajam. Kau tuduh tanpa bukti, prajurit. Kami datang untuk bantu kalian, bukan untuk diserang. Ketegangan memuncak. Satu langkah lagi, mungkin peluru pertama sudah melesat. Tapi Arga menurunkan tangannya, memberi sinyal berhenti. Cukup, kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Ia memerintahkan semua senjata disimpan dan memanggil tim teknisi Intel. Mereka bekerja cepat memeriksa log data komunikasi. Beberapa jam berlalu dalam diam yang menyesakkan. Hanya suara ombak dan mesin kapal yang terdengar. Sekitar pukul 2 dini hari, laporan datang. Kapten, data bocor lewat saluran komunikasi cadangan. Pengirimnya menggunakan kode autentik Kopassus. Semua mata kembali menatap ke arah Arga. Darahnya berdesir. Hanya segelintir orang yang tahu kode itu, dan salah satunya adalah dia sendiri. Periksa semua peralatan komunikasi cadangan, perintahnya cepat, dan isolasi area ini. Nggak ada yang keluar sampai kita tahu siapa pelakunya. Ketika pencarian dilakukan, seorang prajurit menemukan chip transmisi kecil yang disembunyikan di dalam radio lapangan. Nomor serinya cocok dengan radio milik Letnan Arwan. Semua orang terdiam. Arwan membeku di tempat, matanya melebar. Itu bukan punya saya, Kapten. Seseorang bisa aja naruh di situ. Suaranya gemetar, tapi Arga tahu pernyataan seperti itu sulit dipercaya di tengah situasi genting. Mayor Bima menatap Arga dalam diam. Kalau benar dia yang bocorin, nyawa ratusan prajurit kita bisa jadi taruhannya. Arga memejamkan mata sebentar. Di sini keputusan yang tak pernah ingin ia ambil. So, di satu sisi, ia percaya Arwan tak mungkin berkhianat, tapi semua bukti mengarah ke sana. Sementara waktu terus berjalan, pasukan NATO dan Israel mulai bergerak mendekat. Kapten, kata Satar tiba-tiba, suaranya rendah tapi mantap. Di tempat kami, pengkhianat nggak dibiarkan hidup. Tapi kalau kau salah mengambil keputusan, kepercayaan di pasukan ini bakal hancur selamanya. Arga terdiam. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus pikirannya. Ia tahu, satu keputusan salah bisa membuat Kopassus dan Hantu Rimba benar-benar pecah. Ia menatap wajah Arwan. Pemuda itu terlihat ketakutan tapi tidak menunduk. Saya siap terima apapun keputusan Bapak, katanya pelan. Arga mendekat, menatapnya lama. Kalau kau berkhianat, aku sendiri yang akan menembakmu. Arga kemudian memerintahkan agar Arwan dikurung sementara. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang janggal. Semuanya terlalu rapi, terlalu mudah. Seseorang ingin menanamkan kecurigaan, membuat mereka saling membunuh tanpa musuh menembak sebutir peluru pun. Beberapa jam kemudian, radar menunjukkan pergerakan kapal musuh semakin dekat. Mereka tak punya waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Dalam rapat singkat, Arga menatap pasukannya. Kita mungkin dikhianati, tapi perang belum selesai. Siapapun dalangnya akan kita bongkar setelah ini. Sekarang fokus bertahan. Semua berdiri tegak. Ketegangan berganti dengan tekad. Arga menatap layar peta satu kali lagi sebelum melangkah keluar menuju dek kapal. Di kejauhan, kilatan cahaya dari misil musuh mulai terlihat di langit malam. Posisi bertahan aktifkan. Hantu Rimba, kalian ambil sisi barat. Kopassus, ikuti saya. Suara siren peringatan melolong. Kapal berguncang keras ketika ledakan pertama menghantam laut di dekat mereka. Air muncrat tinggi seperti menara.
Di tengah hiruk-pikuk itu, Arga sadar, pengkhianatan hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Di bawah langit Ambalat yang terbakar merah, perang sesungguhnya baru dimulai. Langit Ambalat malam itu berubah jadi neraka. Warna merah dari ledakan membakar awan, membuat laut berkilau seperti cairan besi. Rudal dari kapal perang NATO dan jet tempur Israel menghujani perairan Indonesia tanpa henti. Suara ledakan terus menggema, mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. KRI Hantu Laut, kapal utama pertahanan Indonesia di sektor timur, digempur dari segala arah. Serangan pertama menghantam lambung kiri kapal, membuat dek miring. Air laut masuk deras membawa bau besi dan asap. Di ruang kendali, Kapten Surya berdiri terpincang dengan seragam berlumuran darah. Sebuah pecahan logam menembus bahunya, tapi matanya tetap fokus pada radar. "Jangan tinggalkan posisi. Kita belum kalah," teriaknya dengan suara serak. Anak buahnya mencoba membujuknya untuk turun ke ruang medis, tapi ia menolak. "Kalau aku turun, siapa yang pimpin kalian?" katanya sambil menekan luka di bahunya. Ledakan lain membuat lampu ruangan padam seketika. Hanya sisa nyala merah darurat yang menerangi wajah-wajah tegang para awak. Sementara itu di kapal Komando Kopassus, Kapten Arga menerima laporan kondisi hantu laut. Wajahnya kaku. "Kalau kapal itu tenggelam, jalur pertahanan kita jebol," katanya cepat. Ia lalu mengaktifkan saluran komunikasi. "Surya, tahan sebisamu. Aku kirim bantuan lewat udara." Namun sinyal radio penuh gangguan. Hanya terdengar desisan statis dan suara samar Surya yang berkata, "Kalau aku jatuh, pastikan bendera kita masih berkibar." Kalimat itu membuat dada Arga sesak, tapi tak ada waktu untuk melamun. Ia segera memerintahkan peluncuran drone tempur buatan dalam negeri dan menyiapkan serangan balik. Di udara, belasan jet F-16 dan Sukhoi Indonesia terbang rendah, menembakkan rudal ke kapal musuh yang mendekat. Langit benar-benar berubah jadi lautan api, namun kekuatan musuh terlalu besar. Rudal-rudal NATO menembus pertahanan udara dan menghantam kapal logistik di belakang mereka. Laut bergetar, serpihan logam berterbangan kemana-mana. Para prajurit berlarian, sebagian terjatuh, sebagian membantu yang terluka. Di tengah kekacauan itu, Arga masih berdiri tegak di atas dek. Satar, pemimpin hantu rimba, datang dengan wajah penuh debu dan darah. "Kapten, kita nggak bisa nunggu bantuan lagi. Kalau terus bertahan di laut, kita habis," katanya keras di tengah suara tembakan. Arga menatap ke arah pulau kecil di ujung cakrawala. "Kalau begitu, kita pindahkan markas ke darat. Kita jadikan pulau itu benteng terakhir." Tanpa pikir panjang, ia memimpin sendiri kapal kecil menuju pulau itu bersama timnya. Peluru menghujani laut di sekitar mereka, tapi tak satu pun mundur. Ombak tinggi, panas, dan suara rudal seolah jadi musik perang yang menegangkan. Sesampainya di pulau, Arga langsung memerintahkan pasukan memasang posisi tembak. "Kita pertahankan tempat ini sampai napas terakhir." Belum sempat semua siap, ledakan besar mengguncang tanah. Sebuah misil menghantam kapal yang baru mereka tinggalkan. KRI Hantu Laut terbakar hebat. Arga berteriak lewat radio, "Surya, jawab aku." Tapi tak ada balasan. Hanya suara letupan api dan desiran ombak. Beberapa menit kemudian, dari layar pengintai terlihat sosok Surya berdiri di atas dek kapal yang terbakar. Dengan tangan berdarah, ia berusaha mengibarkan bendera merah putih yang sudah sobek setengah. Angin laut meniup kuat, membuat kain itu berkibar di tengah api. Semua yang melihat terdiam. "Dia masih hidup," bisik salah satu prajurit dengan mata berkaca. Namun sekejap kemudian, kapal itu meledak. Cahaya oranye menyilaukan semua mata. KRI Hantu Laut tenggelam bersama Kapten Surya, tapi bendera itu masih berdiri di tiang sampai kapal benar-benar hilang ke dasar laut. Arga menggertakkan gigi. Dia nggak mati sia-sia. Dengan kemarahan yang membara, Arga memimpin serangan balasan. Hantu rimba menembus hutan di sisi timur, menyerang pos pendaratan musuh dari darat. Kopassus di bawah komando Arga menyerbu ke arah barat, menghancurkan kendaraan amfibi yang baru mendarat. Suara tembakan dan teriakan pertempuran mengguncang malam. Peluru berterbangan seperti hujan baja. Arga menembak dengan presisi, satu demi satu musuh tumbang. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Rudal jatuh semakin dekat. Tiba-tiba, peluru menghantam menara komunikasi di tengah pulau, menumbangkan antena utama. Tanpa sinyal, mereka akan buta. Arga tak berpikir panjang. Ia berlari ke arah menara yang masih berdiri setengah, sementara peluru menghujani sekitar. "Kapten, itu gila!" teriak Mayor Bima dari kejauhan. Arga tak peduli. Ia memanjat reruntuhan besi, darah menetes dari pelipisnya. Di tangannya, ia membawa bendera merah putih yang diambil dari kapal yang hampir tenggelam. Di tengah teriakan dan ledakan, ia berdiri di puncak menara itu dan menancapkan bendera di sana.
Saat kain itu berkibar di langit merah, semua pasukan Indonesia bersorak. Bahkan yang terluka ikut berteriak menatap bendera itu dengan mata penuh air. Kamera satelit internasional menangkap momen itu. Dunia menyaksikan langsung, seorang prajurit Indonesia berdiri sendirian di tengah neraka dengan bendera yang tak mau roboh. Musuh sempat menahan serangan. Bahkan dari frekuensi radio, terdengar suara komandan NATO yang berbisik. Mereka ini bukan tentara biasa, mereka berperang untuk tanah airnya. Malam semakin larut, tapi semangat pasukan Indonesia justru semakin membara. Mereka bertahan di bawah hujan peluru, melindungi bendera itu seolah melindungi nyawa sendiri. Ketika fajar menyingsing, kabut tebal menutupi laut Ambalat. Banyak kapal musuh mundur karena kehabisan amunisi. Dan di tengah lautan puing, bendera merah putih itu masih berkibar. Hari itu, dunia tahu, Ambalat mungkin neraka, tapi bagi mereka yang berani, di sanalah surga keberanian dilahirkan. Perang Ambalat akhirnya berhenti. Asap mereda, laut kembali tenang, tapi luka di hati bangsa belum kering. Dunia mengira Indonesia kalah. Media asing menulis judul besar di layar televisi. NATO menang, Indonesia mundur. Tapi di balik headline itu, ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Di ruang kendali bawah tanah di Jakarta, lampu-lampu redup menyala. Di tengahnya Letkol Arga berdiri menatap layar besar berisi peta dunia. Garis-garis merah melintang dari Ambalat hingga Laut Tengah. Di sana titik biru kecil berkedip pelan. Arga menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Mereka pikir kita diam?" Mereka salah besar. Ia menekan tombol di konsol. Di layar muncul kode, Operasi Garuda Hitam. Status, aktif. Operasi itu tak butuh kapal perang atau rudal. Senjatanya adalah otak. Di ruang sempit dengan suhu dingin, puluhan operator siber dari TNI, BIN, dan ahli IT sipil duduk menatap monitor. Jari mereka menari di atas keyboard, menembus sistem keamanan yang disebut tak bisa ditembus. Tujuan mereka, menghancurkan pusat kendali logistik NATO di Laut Tengah, tanpa satu pun peluru ditembakkan. Serang dari server bayangan. Jangan tinggalkan jejak. Kita cuma hantu di dunia maya, kata Arga tenang. Dalam waktu 2 jam, jaringan komunikasi NATO mulai kacau. Peta navigasi kapal mereka berubah arah sendiri, membuat armada saling bertabrakan di pelabuhan. Drone tempur di Mediterania tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh di laut. Sistem satelit mereka gelap. Di markas besar NATO, para jenderal panik. Tak satu pun bisa menjelaskan bagaimana serangan itu bisa menembus sistem pertahanan digital mereka. Di layar, hanya muncul simbol burung Garuda hitam dengan tulisan, "Kami masih di sini." Sementara itu, jauh di Kalimantan, Kapten Surya dinyatakan gugur. Tapi beberapa minggu kemudian, laporan aneh datang dari perbatasan Sabah. Warga setempat melihat sekelompok pria berseragam hitam muncul di malam hari, membawa perlengkapan militer. Mereka tak berbicara, hanya meninggalkan satu pesan yang dipahat di batang pohon besar. "Kami menjaga negeri ini, bahkan dari balik bayangan." Pasukan itu adalah hantu rimba. Mereka tidak mati, mereka hanya kembali ke hutan, ke tempat di mana semua legenda dimulai. Tak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang masih hidup, tapi setiap kali ancaman datang dari luar, kabar tentang mereka selalu muncul. Di Jakarta, Arga duduk sendirian di ruang kerjanya. Matanya menatap layar berita internasional yang menampilkan kebingungan NATO. Operasi rahasia gagal. Sistem pertahanan mereka lumpuh selama 6 jam, kata pembawa berita asing. Arga tersenyum kecil. 6 jam cukup untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya kalah, gumamnya. Mayor Bima masuk membawa map hitam. "Kapten, semua unit Garuda Hitam sudah ditarik. Tak ada yang tahu keberadaan kita," lapornya. "Bagus," jawab Arga. "Mulai hari ini semua operasi dihapus dari catatan." Seolah-olah ini tak pernah terjadi. Ia menandatangani dokumen, lalu menatap lambang Garuda di dinding. "Kita bukan berperang untuk dipuji, tapi untuk memastikan negeri ini tetap berdiri," katanya pelan. Beberapa hari kemudian, dunia kembali tenang. Negara-negara besar mengirim utusan ke Indonesia untuk memulihkan hubungan diplomatik. Tak satu pun berani menyinggung tentang Ambalat atau operasi militer rahasia. Mereka tahu ada sesuatu yang menakutkan di balik diamnya Indonesia. Di sisi lain, di hutan Kalimantan, kabut pagi menutupi pepohonan. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Beberapa pria berwajah keras muncul dari balik kabut, mengenakan pakaian loreng tanpa tanda pangkat. Di antara mereka, seorang pria tua membawa radio militer tua yang masih menyala. Suara dari radio itu berbunyi pelan, "Ini komando pusat. Terima kasih atas jasamu, prajurit bayangan." Pria tua itu tersenyum, menatap hutan lebat di depannya. "Negeri ini sudah aman untuk sekarang.
Tapi kalau mereka datang lagi, hantu ini akan bangkit lagi, katanya tenang. Ia menatap ke arah pohon besar tempat pesan lama dipahat. Tulisan itu kini mulai ditumbuhi lumut, tapi masih terbaca jelas. Pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah hidup di bawah sumpah merah putih. Kami menjaga negeri ini, bahkan dari balik bayangan. Matahari mulai naik, menyinari hutan. Burung-burung terbang rendah, kabut mulai hilang, dan suara radio perlahan memudar. Para prajurit itu berjalan masuk ke hutan, satu persatu menghilang. Tak ada jejak, tak ada nama. Sementara itu, di luar negeri, para analis militer mulai menyadari sesuatu. Beberapa jaringan data mereka masih belum pulih total. Setiap kali mereka mencoba menelusuri asal serangan siber itu, sistem mereka crash dan menampilkan satu kalimat yang sama. Garuda Hitam tidak dikenal. Laporan resmi NATO akhirnya menyebut kejadian itu sebagai anomali teknis. Tapi di antara para jenderal muncul satu istilah baru yang beredar secara diam-diam, The Ghosts of Ambalat. Mereka tahu, di ujung dunia sana, ada bangsa yang bisa menahan gempuran dengan kehormatan dan menyerang balik tanpa suara. Bangsa yang tak butuh pengakuan, karena kebanggaan mereka bukan pada kemenangan, tapi pada keberanian untuk bertahan. Dan di tengah malam, di markas rahasia Kopassus, Arga menatap peta dunia sekali lagi. Ia menekan tombol merah di meja konsol. Di layar, hanya muncul satu kalimat, Operasi Garuda Hitam. Selesai dengan kehormatan. Lalu layar padam, ruangan gelap. Tapi di luar sana, bendera merah putih tetap berkibar. Diam, tapi tak pernah tunduk. Fajar perlahan menembus sisa kabut di Laut Ambalat. Cahaya jingga memantul di ombak yang tenang, seolah laut sedang berusaha melupakan semua yang terjadi semalam. Sisa kapal yang terbakar masih mengapung, sebagian terbalik, sebagian hanya tinggal rangka besi yang berdecit diterpa angin. Burung camar terbang rendah mengitari bangkai kapal seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang baru saja berakhir. Di tengah semua kehancuran itu, satu pemandangan membuat semua mata yang melihatnya terdiam. Di atas tiang kapal kari hantu laut yang bengkok tapi masih berdiri, bendera merah putih berkibar. Tidak sempurna, kainnya robek di sisi kiri, ujungnya gosong terkena api, tapi tetap tegak. Angin laut meniupnya pelan, membuatnya berkibar dengan gagah di tengah puing-puing pertempuran. Letkol Arga berdiri di dek yang setengah hangus. Seragamnya penuh debu dan darah, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Ia memandangi bendera itu lama, seperti menatap simbol semua pengorbanan yang baru saja terjadi. Di belakangnya beberapa prajurit berdiri tegak, tubuh mereka penuh luka, tapi tak satu pun menunduk. Suara radio di tangannya berderak. Komando pusat memanggil. Operasi Ambalat dinyatakan selesai. Semua pasukan diperintahkan untuk evakuasi, kata suara dari Jakarta. Arga tak langsung menjawab. Ia menatap cakrawala yang mulai terang lalu berkata pelan, katakan pada mereka, perang ini mungkin selesai, tapi perjuangan belum. Ia menutup radio dan berjalan ke arah tiang kapal. Setiap langkahnya berat tapi mantap. Ia mengambil bendera yang hampir lepas dari simpulnya, memperbaikinya dengan tali seadanya, lalu mengikatnya kembali lebih kuat. Selama bendera ini masih berdiri, tak ada yang bisa bilang kita kalah, ucapnya tenang. Beberapa prajurit menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kapten muda di sampingnya, wajahnya masih kotor penuh jelaga, berkata lirih, Tuan, kita kehilangan banyak orang. Arga mengangguk. Mereka tidak mati sia-sia. Mereka semua bagian dari sejarah negeri ini. Dari kejauhan, kapal penyelamat TNI AL mulai mendekat. Bendera Indonesia di atas kapal itu juga berkibar. Di radio internasional, dunia mulai melaporkan akhir perang Ambalat. Tak ada yang berani menyebut siapa pemenangnya. Tapi satu hal pasti, Indonesia tidak runtuh. Sementara itu, di Jakarta, stasiun televisi menayangkan gambar bendera merah putih yang berkibar di atas reruntuhan kapal. Tayangan itu disiarkan langsung dari drone militer yang tersisa. Di ruang-ruang tamu, orang-orang berhenti beraktivitas. Mereka menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk antara sedih dan bangga. Seorang anak kecil di Yogyakarta bertanya pada ayahnya, "Ayah, mereka menang ya?" Sang ayah menjawab sambil menatap layar, "Nah, kalau bendera itu masih berkibar, itu artinya kita belum kalah." Di laut, Arga masih berdiri menatap ke arah timur. Sinar matahari pertama menyinari wajahnya. Ia menghela napas panjang. "Perang ini belum selesai, tapi tanah ini akan selalu milik kita," katanya pelan, nyaris seperti doa. Suara ombak menjadi satu-satunya musik yang tersisa. Di antara gelombang, tubuh para prajurit yang gugur mulai ditemukan satu persatu. Mereka dibawa ke dek, ditutupi kain putih,
dan diberi penghormatan militer. Arga berdiri tegak di samping mereka, memberi hormat tanpa kata. Beberapa jam kemudian, kapal evakuasi tiba. Para prajurit naik satu persatu, tapi Arga tetap di sana. "Saya yang terakhir meninggalkan kapal ini," katanya tegas. Ia berjalan ke ruang kendali yang rusak, mengambil logbook kapal, lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya. "Supaya dunia tahu kita bertahan sampai detik terakhir." Saat akhirnya ia melangkah naik ke kapal evakuasi, seluruh pasukan memberi hormat. Dari kejauhan, kamera drone menangkap momen itu. Seorang perwira berdiri tegak di tengah laut. Di belakangnya bendera merah putih yang berkibar sendirian di atas puing kapal. Gambar itu menyebar ke seluruh dunia, menjadi simbol keteguhan bangsa yang tak bisa ditaklukkan. Di markas NATO, seorang jenderal menatap tayangan itu dengan wajah datar. "Mereka tak punya teknologi sehebat kita, tapi mereka punya sesuatu yang tidak bisa dibeli," katanya. Keberanian. Beberapa hari kemudian, jenazah para prajurit yang gugur tiba di tanah air. Rakyat menyambut dengan tangis dan tepuk tangan. Arga memimpin upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan. Ia berdiri di depan peti-peti berbalut bendera merah putih. "Mereka bukan hanya tentara, mereka penjaga negeri," katanya dalam pidato singkat. Malamnya, ia kembali ke dermaga, menatap laut yang kini tenang. Di sana, jauh di Cakrawala, terlihat bayangan samar tiang kapal KRI Hantu Laut yang belum ditarik. Dan di ujung tiang itu, bendera merah putih masih berkibar. Diterpa angin malam, Arga berdiri diam lama, lalu memberi hormat terakhir. "Istirahatlah, pahlawan. Laut ini sudah kalian jaga." Di langit, bintang mulai muncul satu persatu. Laut Ambalat kembali tenang, tapi bagi mereka yang tahu, tempat itu bukan sekadar wilayah perbatasan. Itu medan kehormatan, tempat di mana prajurit Indonesia membuktikan arti sejati dari kata merdeka. Dan selama bendera itu masih berkibar di atas laut, dunia akan selalu ingat, di ujung timur negeri ini, ada bangsa yang mungkin diserang, tapi tidak pernah tunduk.